Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, bertemu kembali di ibadah online CK9 Ministry. Saya dengan John mengajak Bapak Ibu agar tetap menjaga kebersihan lingkungan dimanapun Bapak Ibu dan Saudara mengikuti ibadah ini. Dan sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan kita, terlebih dahulu kita akan mendengarkan video pengajaran dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang bertema Persembahan Perjanjian. Selamat mengikuti. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah
memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya juga mengajak Bapak, Ibu, dan saudara berdoa bersama-sama dengan pokok doa berikut. Yang pertama, kita berdoa sepakat untuk menghancurkan kuasa dari roh ketakutan dan kekacauan yang sedang melanda Indonesia akibat COVID-19. Yang kedua, kita berdoa untuk pemerintah supaya penuh hikmat dan damai sejahtera dalam mengambil kebijakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kita berdoa untuk para pemimpin rohani, para pelayan Tuhan serta jemaat agar tetap menjaga hati masa krisis ini. Dan yang keempat, kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mendengar dan menerima kabar baik tentang Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita masuk di dalam pujian dan penyembahan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau saat hari ini kita mau bersama dalam acara ibadah GBI CK9 Ministry, kita mau angkat pujian untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Saudara, saat hari ini seberapa engkau yang merasa sukacita, angkat tanganmu. Kita mau datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau datang padamu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersyukur dan berseru, kudus, kudus.
terkasih dalam nama Tuhan, saya mau katakan Allah itu Allah yang kudus. Layak kita sembah, layak kita agungkan, layak kita puji Dia. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh surga menyembahkan Tuhan. Allah, kudus, amin Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi Haleluya, haleluya Tuhan. Kau Allah yang layak kami puji, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Saat hari ini Tuhan, melalui ibadah online CK9 Ministry ini Tuhan, kami mau bersuka di dalam Engkau. Kami mau bersorak Tuhan dalam Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Biarlah Tuhan dari awal sampai pada akhirnya acara ibadah online kami ini Tuhan, Tuhan urapi, bahkan juga setiap para orang pemirsa yang menyaksikannya Tuhan, Tuhan berkati dan berikan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akan siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersorak di dalam Tuhan. Karena hari ini ada satu sukacita yang luar biasa Tuhan berikan. Allah kita layak kita berikan kepujian dan hormat. Haleluya, segala puji syukur. Amin. Allah yang layak kita beri syukur. Oh, oh. Sembah dan katakan Tuhan baik. Oh, 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 oh. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu. Amin Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu. Amin.
saat hari ini kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita akan bangkit, kita akan serukan nama Tuhan. Walaupun mungkin saat ini pada masa-masa COVID, tapi percayalah Tuhan tetap bertahta di atas pujian kita. Apapun kondisi keadaan kita saat ini, mari tetap kita bangkit, kita serukan nama Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas pujian kita. Haleluya. Amin. Amin. Bangkitlah Tuhan. Amin Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, lakukan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Bangkit, serukan nama. Haleluya. Maju, lakukan kuasa. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Nama yang kuat. Nama Yesus adalah kata benteng yang teguh. Haleluya. Yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di ataskan. Nama Yesus. Nama Yesus di atas. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus di atas segala nama. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kalau kita sudah memberikan pujian dan penyembahan, saya yakin dan percaya akan ada sesuatu yang luar biasa. Saudara akan menerima sesuatu yang sungguh mungkin secara kasat mata engkau tidak mengerti dan tidak tahu. Tapi saya mau katakan, saat kita memuji menyembah Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi engkau. Akan ada suatu mujizat Allah yang luar biasa bagi engkau. Oleh sebab itu, Tuhan akan memberikan anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya, setiap engkau yang percaya akan menerima karena besar kuasa Allah. Besar kuasa-Mu. Mana ku ada, Kami ada Tuhan sebagaimana berdiri Tuhan ada Tuhan. menghadap tatamu Amin, Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Engkau yang yang selamatkan telah kami. selamatkan. Tuhan yang selamatkan kita. Ku ada hidup dalam segala. Saya mau katakan hari ini engkau akan menerima segala kelimpahan. Karena Tuhan memberikan kita semua untuk layak menghadapnya. Karena anugerah-Mu tercurah.
Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali ibadah online dan saya percaya saudara semua ada dalam keadaan baik-baik, ada dalam keadaan sehat, dan semuanya diberkati Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, hari ini saya mau menyampaikan tentang orphan spirit, yaitu spirit tentang yatim piatu. Nah, saudara, ada 5 jenis tanda gereja yang dikuasai oleh orphan spirit. Nah, yang pertama, saudara, 1 Korintus 12 ayat 12 berkata, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, saudara, Tuhan merancang kita untuk menjadi bagian dari keluarga di gereja yang disebut satu tubuh, yaitu gereja. Saudara, yang pertama, orang-orang yang dikuasai oleh roh, yaitu roh yatim piatu. Yang pertama, suka iri, selalu ingin bersaing dan menonjolkan diri. Anak yatim spiritual selalu merasa tertolak dan merasa tidak diterima dan merasa perlu membuktikan dirinya bernilai. 1 Korintus 12 ayat 18 berkata, tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara perhatikan, setiap kita diberikan sama Tuhan talenta. Ya, talenta masing-masing kita memberikan. Nah, dari poin yang pertama tadi, saya bagi lagi. Yang pertama, saudara, merasakan kekuatan orang lain sebagai kompetisi. Nah ini, 1 Korintus 3 ayat 3 berkata, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi saudara, jangan sampai saudara melihat ketika orang-orang yang memiliki kekuatan yang lebih, kepandaian yang lebih, itu sebagai kompetisi. Yang berikut, yang B, dikatakan diam-diam mengambil kepuasan dalam kelemahan orang lain. Ya, saya sering kali menyaksikan banyak orang itu SMS. Senang kalau melihat orang lain susah. Susah kalau melihat orang lain senang. Roma 15 ayat 1 dan 2 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi saudara, tugas kita ketika kita melihat ada orang yang lemah, jangan kita nikmati, tapi itu menjadi bagian kita. Yang C-nya dikatakan butuh pengakuan dan selalu mencari perhatian dan pujian. Filipi 2 ayat 1 sampai 3 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara. Yang kedua, mengasingkan diri atau penuh kemandirian. One man show. Tidak perlu tim pelayanan, merasa mampu melakukan semuanya sendirian. Nah, saudara, ini orang-orang yang dikuasai oleh roh yang hidup seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 12 sampai 13 berkata, dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sendiri sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia.
Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Nah, saudara, jauh di lubuk hati yatim piatu, ia tidak merasa punya keluarga. Sangat menderita. Rasa ditinggalkan. Naluri seorang yatim adalah hidup sendirian di dunia ini. Selalu mandiri, tidak butuh orang lain untuk dapat menghasilkan. Nah, saudara, yang ketiga, orang yang hidup dikuasai oleh ketakutan dan ketidaknyamanan untuk hari esok. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Nah, saudara, anak yatim spiritual tidak yakin dengan gerejanya. Dia merasa gereja itu bukan lagi sebagai keluarga. Anak yatim selalu merasa tidak aman, merasa tidak terlindungi. Insting mereka terlatih untuk melindungi diri sendiri dan posisi mereka. Satu sama lain tidak ada rasa percaya sama sekali. Nah, ini kalau saudara ada di dalam keadaan demikian, berarti saudara dikuasai oleh roh yatim piatu. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saudara, orang yang dikuasai roh yatim piatu itu kurang percaya diri di dalam karunia roh. Posisi pelayanan apapun yang dipercayakan kepadanya selalu dirasakan sebagai beban. Kehilangan keyakinan untuk menjadi pelindung teritorial tentang wilayah pelayanan mereka. Saudara tahu nggak? Setiap orang percaya diberikan roh teritorial. Untuk apa? Untuk melayani. Makanya dikeluarkan firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 7 supaya kita berdoa, kita berusaha supaya kota di tempat di mana kita berada itu hidup di dalam kesejahteraan Allah. Yang keempat, saudara, orang yang hidupnya cuma berorientasi kerja dan kerja, sehingga mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan di gereja. Amsal 10 ayat 22 berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, saudara, orang yang dikuasai roh yatim piatu, fokusnya hanya kerja dan kerja. Mereka berpikir hanya dengan kerja keras saya bisa memperoleh penghargaan. Hanya dengan kerja mati-matian saya baru bisa berhasil. Sehingga apa, saudara? Sehingga tanpa kita sadari, orang yang dikuasai oleh roh yatim piatu itu hidupnya cuma berorientasi kepada kerja dan kerja. Mereka lupa ada tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai umat ciptaan Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sama sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara, orang yang dikuasai oleh roh yatim piatu itu hidupnya dalam ketakutan. Makanya saudara dikatakan, jangan saudara takut. Bapa di surga, baik saudara kaya, baik saudara miskin, Bapa di surga tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu Allah yang setia, Allah yang adil. Dia tidak pernah memilih-milih. Yang kelima, saudara, yang terakhir. Orang yang dikuasai oleh spirit yatim piatu sulit untuk menghormati orang tua. Baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Ulangan 5 ayat 16 berkata,
Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kenapa? Orang-orang yang kehilangan kasih sayang, yang kehilangan penghormatan kepada orang tua. Nah, saudara, coba saudara perhatikan. Orang-orang yang seperti ini, hidupnya seperti budak, saudara. Hidup dalam ketakutan. Hidup di dalam kekurangan. Kenapa? Karena rohnya, spiritnya, dikuasai oleh spirit yatim piatu. Dia tidak bisa menghormati orang tua. Dia tidak bisa menghormati orang tua jasmani, orang tua rohani. Karena dia merasa dia tidak punya siapa-siapa. Nah, saudara, Efesus 1 ayat 5-6 berkata, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, hari ini saudara harus memiliki satu keyakinan iman, bahwa kita bukanlah anak-anak yatim piatu, melainkan kita semua adalah anak-anak Allah. Setiap hari kita berjalan di dalam kasih karunia dan kemurahan Bapa di surga. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nah, saudara, karena kita semua sudah ditebus dengan kasih-Nya sebagai anak-anak Bapa, tinggalkan mental anak-anak yatim sekarang juga. Mari saudara bergabung di dalam keluarga Allah. Kita bergabung di gereja. Kita beribadah bersama. Kita menikmati kebersamaan. Kita juga bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga jasmani kita. Saya percaya saudara, kalau saudara sudah dipulihkan, bahwa saudara tahu bahwa saudara bukan anak-anak yatim piatu secara roh, maka saudara bisa masuk ke dalam keluarga Allah. Dimanapun saudara bisa bergabung, saudara akan bergabung dengan mereka, saudara akan melakukannya dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kita bisa bekerja sama untuk melayani Tuhan, untuk melayani siapa saja. Supaya apa? Supaya nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Saudara, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara, buka hati saudara. Tuhan, Engkau lihat umat-Mu. Kalau hari-hari ini keadaan mereka seperti itu, mereka sulit untuk menerima orang lain. Mereka sulit untuk berkomunikasi sama orang lain. Mereka sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain. Hari ini kami tahu bahwa orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dikuasai oleh roh orpan, roh yatim piatu. Mereka merasa hidup mereka sendirian. Mereka tidak tahu bahwa dunia dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan untuk kebersamaan. Mereka tidak pernah bisa merasakan kebersamaan di dalam hidup mereka. Baik di dalam keluarga jasmani, apalagi di dalam keluarga rohani. Hari ini hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu. Biji mata-Mu orang yang Engkau kasihi. Tuhan, jika ada orang-orang yang demikian, yang hari ini menonton siaran ini, hamba berdoa ya Tuhan, biar kiranya Tuhan segala roh orpan, roh yatim piatu yang menguasai hidup mereka, hamba katakan di dalam nama Yesus, terlepas. Engkau tidak lagi berkuasa untuk mengikat anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya. Dan mulai hari ini, mereka semua dibebaskan oleh Engkau. Mereka menemukan kasih di dalam Bapa. Semua anak-anak Tuhan yang menonton siaran ini, Engkau memiliki Bapa, bukan anak-anak yatim piatu. Engkau memiliki Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih.
yang penuh perhatian, yang senantiasa bisa menghantar kita, bisa menghibur kita, bisa memberi kekuatan kepada kita. Biar hari ini juga engkau dilepaskan, engkau dibebaskan. Dan saya percaya mulai hari ini engkau bisa bergabung, engkau bisa bekerja sama dengan siapa aja untuk membangun hubungan yang baik. Sehingga melalui hidupmu, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Engkau pakai ya Tuhan umatmu. Mulai hari ini biar mereka berkarya bersama-sama. Lebih lagi Tuhan, karena di dalam kebersamaan, di dalam keunitian, engkau pasti memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat, kasih karunia daripada Bapa kita di surga, melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya, memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian ibadah online kita pada hari ini. Sampai ketemu kembali di ibadah online minggu depan. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa setiap hari Selasa dan Kamis diadakan live streaming Miracle Prayer pada pukul 19 di channel YouTube CK9 Ministry. Bapak Ibu bisa mengikuti acara doa ini dan menuliskan permohonan doa di kolom komen dan akan didoakan oleh para pendoa secara live. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.